도끼 없으면 못 죽여? Guys, Balai Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah series yang sedang populer di Korea Selatan berjudul Big Mouth. Series ini bercerita tentang seorang pengacara bernama Park Chang-ho yang terkenal tidak kompeten dan hampir selalu gagal dalam persidangan. Para klien kemudian memberikannya julukan sebagai Big Mouth karena ia cenderung lebih banyak berbicara daripada bertindak. Bagaimana kira-kira nasib Chang-ho selanjutnya? Yuk simak alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin gak bosan-bosan ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Series dibuka dengan memperlihatkan sebuah berita tentang seorang kriminal kelas berat yang dikenal dengan nama Big Mouth. Ia tercatat memiliki sejarah kejahatan yang sangat besar, meliputi penipuan, penyerangan, pembunuhan, sampai pendistribusian narkoba dalam jumlah yang sangat besar. Tak heran polisi sampai membentuk biro khusus untuk mencari tahu siapa sosok Big Mouth yang sebenarnya. Scene lalu beralih memperlihatkan pasangan suami istri, seorang pengacara bernama Park Chang-ho dan istrinya yang bernama Ko Mi-ho. Reputasi Chang-ho sebagai pengacara gagal membuatnya tidak diterima di berbagai firma hukum, sehingga ia dan ayah mertuanya yang juga merupakan pengacara akhirnya mendirikan firma hukum sendiri. Pagi itu Chang-ho dan mertuanya bersiap untuk mengikuti sebuah persidangan. Chang-ho yang sudah rugi banyak hanya bisa berharap kali ini ia berhasil memenangkan persidangan agar bisa menerima bayaran dari para klien. Untuk memastikan kemenangannya, Chang-ho bahkan menyuap seorang hakim. Sialnya, hakim yang sudah ia suap tiba-tiba saja digantikan oleh hakim yang baru sehingga ia pun kalah dalam persidangan. Akibat kekalahan itu, Chang-ho mengalami kerugian yang sangat besar sampai ia harus berhutang pada rentenir. Mi-ho yang mengetahui hal itu tentu saja marah besar sampai ia pun mengancam akan menceraikan Chang-ho. Sampai malam tiba, Chang-ho tidak berani pulang ke rumah, jadi ia pun meminta bantuan ayah mertuanya untuk mengambilkan beberapa baju karena Chang-ho berencana akan tidur di kantor selama beberapa hari ke depan. Tak lama kemudian, Chang-ho tiba-tiba mendapatkan telepon dari wali kota Gucheon yang bernama Choi Do-ha. Chang-ho tentu saja terkejut karena tidak menyangka seorang wali kota ingin menyewa jasanya. Dengan bersemangat, Chang-ho pergi menemui wali kota Choi Do-ha di sebuah tempat pemancingan. Sesampai di sana, wali kota meminta Chang-ho untuk menjadi pengacara dalam kasus pembunuhan Dr. So dari Rumah Sakit Universitas Gucheon. Kasus pembunuhan itu rupanya menyeret nama-nama penting anggota Forum NR, diantaranya adalah seorang dokter bedah bernama Han Jae-ho, seorang pengacara rumah sakit bernama Lee Do-geun, dan Jung Chae-bon, putra ketua Yayasan Universitas Gucheon. Ketiga tersangka itu meminta bantuan wali kota untuk mencarikan seorang pengacara yang tidak kompeten dan juga patuh. Hal itu dilakukan agar si pengacara menuruti semua permintaan mereka karena mereka sudah menyiapkan semua skenario agar ketiganya bisa dibebaskan dari hukuman. Awalnya Chang-ho ingin menolak kasus itu karena dirasa terlalu berbahaya. Apalagi di dalam kasus itu ada terlalu banyak orang penting yang terlibat. Namun pada akhirnya Chang-ho tergiur pada sejumlah uang muka yang ditawarkan oleh wali kota. Sang wali kota ternyata memiliki pekerjaan lain untuk Chang-ho, di mana ia meminta Chang-ho untuk berpura-pura menuruti keinginan ketiga temannya sembari mencari informasi tentang kebenaran dari pembunuhan yang terjadi.
Bukti yang mereka dapatkan nantinya akan digunakan oleh wali kota untuk menghancurkan ketiga teman-temannya itu. Chang Ho yang mendengar hal itu pun akhirnya menyetujui tawaran dari wali kota. Ia berharap kasus ini nantinya akan menjadi kesempatan untuk memperbaiki reputasinya sebagai seorang pengacara. Setelah itu Chang Ho pun pergi menemui sahabatnya yang merupakan seorang pengacara bernama Kim Sun Tae. Chang Ho meminta bantuan Kim untuk berpura-pura melaporkan pada jaksa kalau mereka memiliki bukti tentang pembunuhan Dr. So. Keesokan harinya, Chang Ho pun pergi ke penjara untuk bertemu dengan ketiga kliennya. Tidak sesuai dugaan, ketiga tersangka itu rupanya mendapatkan perlakuan istimewa dengan ruangan khusus yang nyaman untuk mereka bertiga. Bahkan kepala sipir bernama Park Hyun Gap langsung turun tangan untuk melayani ketiganya. So dari sini dapat dilihat seberapa berkuasanya mereka bertiga. Sesuai kesepakatan dengan wali kota, Chang Ho berpura-pura setuju menuruti semua skenario yang sudah dibuat. Tak lama kemudian, Jang mendapatkan telepon dari wali kota yang mengatakan kalau seorang pengacara telah melaporkan tentang ditemukannya rekaman black box dari mobil Dr. Han. Dr. Han yang mendengar hal itu pun berusaha menyangkal dan mengatakan kalau rekaman black box telah disimpan rapi oleh istrinya. Tanpa disadari, Chang Ho rupanya mendengar semua pembicaraan itu melalui penyadap suara yang ia tinggalkan di dalam ruangan. Dengan cepat, Chang Ho pun menghubungi wali kota dan mengatakan tentang keberadaan rekaman black box. Sesaat kemudian, Chang Ho dan wali kota akhirnya sampai di lokasi istri Dr. Han yang bernama Hye Jin. Sesampai di sana, mereka sangat terkejut melihat Hye Jin yang baru saja diserang oleh seorang lelaki yang tidak dikenal. Setelah Hye Jin mendapatkan perawatan, Chang Ho dan wali kota pun mulai menginterogasinya perihal rekaman black box. Awalnya Hye Jin menyangkal hal itu dan mengatakan ia tidak tahu apapun. Namun karena Chang Ho mengancam akan menyeret Hye Jin dalam kasus itu, Hye Jin pun akhirnya terpaksa mengatakan yang sebenarnya. Saat itu Hye Jin juga memberitahu tentang keterlibatan orang lain dalam pembunuhan tersebut, di mana orangnya adalah presidir perusahaan surat kabar yang bernama Gong Ji-hoon. Singkat cerita, Hye Jin pun membawa Chang Ho ke sebuah kuil tempat Hye Jin menyembunyikan rekaman black box. Pada malam harinya, Chang Ho pun menonton video rekaman black box tersebut. Dalam rekaman itu dapat dilihat kalau Dr. Han bertugas sebagai pengemudi, sementara Lee dan Jung bertugas untuk membunuh Dr. So. Mereka melakukan pembunuhan itu karena Dr. So menolak untuk menarik makalah yang ia buat. Wah, apa ya kira-kira isi makalah itu? Setelah melakukan pembunuhan, Jung kemudian menelpon Ji-hoon untuk melaporkan semuanya. Setelah itu, Chang Ho memutuskan untuk pulang ke rumahnya dan memberikan sejumlah uang untuk melunasi sebagian hutang mereka. Miho yang kebingungan bertanya di mana Chang Ho mendapatkan semua uang itu. Dan Chang Ho pun menjawab kalau ia sedang menyelesaikan kasus yang sangat besar. Dan nantinya jika ia berhasil, ia akan mendapatkan bayaran yang sangat banyak. Keesokan harinya, Chang Ho pun pergi menemui Ji-hoon di kediamannya. Ia berencana menjual rekaman black box pada Ji-hoon demi mendapatkan uang yang jauh lebih banyak. Sayangnya, Ji-hoon seolah tidak peduli dengan bukti yang Chang Ho miliki. Ia pun marah-marah dan langsung mengusir Chang Ho dari rumahnya. Sepulang dari sana, wali kota langsung menghubungi Chang Ho untuk menanyakan tentang black box. Chang Ho meminta wali kota untuk tenang karena ia akan menyerahkan rekaman itu langsung pada jaksa. Pada malam harinya, Chang Ho mengajak Miho dan mertuanya untuk makan malam di restoran mewah. Namun di tengah acara makan malam, jaksa menelpon Chang Ho dan memintanya untuk segera datang. Chang Ho pun terpaksa meninggalkan istri dan mertuanya karena ia harus segera menyerahkan rekaman tersebut.
Sebelum pergi dari restoran itu, seorang pelayan sempat memberikannya segelas es kopi. Tanpa rasa kecurigaan apapun, Chang Ho menikmati kopi itu sambil mengemudikan mobilnya. Sesaat kemudian, Chang Ho tiba-tiba merasa pusing dan akhirnya terjadilah kecelakaan. Beberapa hari kemudian, Chang Ho akhirnya sadar di rumah sakit. Di sampingnya, ia menemukan Mi-ho dan mertuanya yang menunggu dengan setia. Begitu sadar, Chang Ho langsung menanyakan perihal ponsel dan mobilnya. Ia pun segera bersiap-siap agar rekaman black box di dalam mobilnya bisa segera ditemukan. Sayangnya saat itu Chang Ho telah terlambat karena seseorang misterius telah mengambil rekaman black box dari dalam mobil Chang Ho. Kembali ke Chang Ho, saat ia akan pergi, beberapa polisi tiba-tiba datang membawa surat penangkapannya. Saat itu Chang Ho resmi ditangkap karena di dalam darahnya ia teridentifikasi menggunakan narkoba. Mi-ho dan mertuanya mencoba menyelamatkan Chang Ho, namun mereka tidak bisa. Mi-ho pun berusaha menguatkan Chang Ho dan meyakinkan kalau mereka pasti akan bisa membebaskannya. Di dalam sel tahanan, Chang Ho mulai mengingat apa yang terjadi di malam kecelakaannya. Ia yakin kalau semua ini pasti ulah Ji-hoon agar ia bisa mendapatkan rekaman black box. Chang Ho pun meminta bantuan para polisi agar ia mendapatkan kesempatan untuk menghubungi wali kota. Dalam pertemuannya dengan wali kota, Chang Ho memohon agar ia bisa dibebaskan. Namun wali kota menolak hal itu karena kini black box-nya telah hilang dan Chang Ho juga telah mengkhianati wali kota dengan pergi menemui Ji-hoon. Di waktu yang sama, para polisi tim investigasi datang menggeledah kantor firma milik Chang Ho. Secara tak terduga, para polisi menemukan berbagai hal di dalam kantor tersebut. Mulai dari uang tunai, narkoba, emas batangan, sampai senjata-senjata ilegal. Hal itu tentu saja membuat mertua Chang Ho sangat terkejut sekaligus heran bagaimana bisa semua benda itu tiba-tiba ada di kantor mereka. Akibat hal itu, Chang Ho akhirnya dipindahkan ke penjara dan status kejahatannya mulai bertambah. Begitu sampai di penjara, Chang Ho diantarkan oleh wakil sipir bernama Gan untuk menuju ke sel tahanan para VIP. Mereka dan para tahanan lainnya menyambut Chang Ho dan langsung menyiksanya. 썩게 해줄 테니까. Sementara itu, wali kota dan para anggota forum NR terlihat sedang berkumpul. Saat itu, Ji-hoon menyindir keberhasilan wali kota karena bantuan istrinya yang merupakan direktur rumah sakit Universitas Gucheon. Istri wali kota yang bernama Ju-hee membalas perkataan Ji-hoon dengan menyebutkan kalau Ji-hoon telah kehilangan uang sebesar 100 miliar won karena ia telah ditipu oleh Big Mouse dalam investasi Lala Capital. Istri Ji-hoon yang mendengar hal itu sontak terkejut karena suaminya tidak pernah memberitahukan hal itu. Tak lama kemudian, asisten wali kota memberitahunya tentang berita yang sekarang sedang beredar, di mana Park Chang-ho telah ditetapkan sebagai Big Mouse. Berdasarkan dengan apa yang ditemukan di kantor Chang-ho, semuanya sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh Big Mouse. Mengetahui hal itu, Ji-hoon pun langsung menelpon kepala sipir dan menyuruhnya untuk memastikan agar Chang-ho tetap hidup. Karena jika Chang Ho sampai meninggal, maka uang 100 miliar won miliknya akan hangus begitu saja. Kepala sipir lalu segera membawa beberapa tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa Chang Ho. Para tahanan VIP tentu saja sangat terkejut saat mereka mengetahui bahwa Chang Ho adalah Big Mouse yang sebenarnya.
Singkat cerita, berkat bantuan tenaga medis, Chang Ho pun berhasil diselamatkan. Di sisi lain, Miho dan Kim terlihat datang ke penjara untuk menjenguk Chang Ho. Sayangnya saat itu mereka tidak bisa bertemu karena Chang Ho menolak kunjungan dari siapapun. Dengan perasaan kecewa, Miho dan Kim memutuskan untuk kembali pulang. Sebelum berangkat, Kim mendapatkan telepon dari ayah Miho yang mengatakan kalau para wartawan sudah mulai berkumpul di depan rumah mereka. Ia pun meminta Kim untuk tidak mengantarkan Miho pulang sampai situasinya kembali aman. Sayangnya, Miho terlanjur mengetahui tentang identitas Chang Ho yang diduga sebagai Big Mouse. Bukannya menghindari wartawan, Miho malah menemui semua wartawan itu untuk menyampaikan ketidakbenaran kabar tersebut. Ia percaya bahwa suaminya sebenarnya telah difitnah. Miho pun menyampaikan pesan untuk Chang Ho dan berkata kalau ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengungkapkan kebenarannya. Para tahanan yang lain yang mengetahui identitas Chang Ho mulai meributkan hal tersebut. Mereka tidak menyangka kalau penjahat sekelas Big Mouse ternyata adalah seorang pengacara. Setelah itu, Chang Ho diinterogasi oleh Jaksa Choi, seorang jaksa yang seharusnya ia temui di hari kecelakaan. Jaksa Choi menggunakan alat deteksi denyut jantung untuk melihat reaksi Chang Ho saat ia ditanyakan beberapa hal. Di luar dugaan, saat Chang Ho ditanya tentang identitasnya sebagai Big Mouse, denyut jantungnya tiba-tiba meningkat. Hal itu pun membuat Jaksa Choi yakin kalau Chang Ho adalah Big Mouse yang sebenarnya. Setelah kembali dari proses interogasi, Chang Ho kembali bertemu dengan ketiga tersangka VIP. Saat itu Chang Ho berpikir kalau mereka bertigalah orang yang telah memfitnah dirinya. Namun ketiganya malah mengelak karena pada kenyataannya mereka bertiga juga telah ditipu oleh Big Mouse. Sesampai di dalam sel, Chang Ho disambut oleh seorang tahanan bernama Jerry yang mengaku sebagai penggemar Big Mouse. Terkuaknya identitas Chang Ho sebagai Big Mouse menimbulkan masalah antara tiga VIP dan juga Ji-hoon. Ketiga VIP bersikeras ingin segera membunuh Chang Ho, sedangkan Ji-hoon ingin Chang Ho tetap hidup agar mereka bisa mendapatkan uang mereka kembali. Pada malam harinya, Ji-hoon bertemu dengan Jaksa Choi untuk menanyakan hasil interogasi. Jaksa Choi meyakini kalau Chang Ho memang benar-benar adalah Big Mouse. Setelah itu, Ji-hoon pun memberikan sebuah catatan berisi nama-nama para pelanggan VIP yang membeli barang-barang terlarang dari Big Mouse. Catatan itu kemudian diserahkan oleh Jaksa Choi pada wali kota. Catatan itu nantinya akan dimanfaatkan oleh wali kota untuk membalaskan dendamnya kepada Ji-hoon. Di waktu yang sama, Miho, ayahnya, dan Kim mulai mendiskusikan bagaimana cara mereka untuk menyelamatkan Chang Ho. Setelah diteliti, mereka mulai menyadari kalau semua ini berawal dari kasus pembunuhan Dr. So. Oleh sebab itulah, Miho pun memutuskan untuk mendaftarkan diri sebagai perawat baru di Rumah Sakit Universitas Gucheon. Di penjara Gucheon, semua tahanan mulai membicarakan tentang kebenaran identitas Big Mouse. Beberapa dari mereka ada yang percaya, namun banyak juga yang tidak mempercayai rumor tersebut. Pasalnya, mereka tidak yakin kalau penjahat sekelas Big Mouse bisa tertangkap begitu saja. Seorang pemimpin geng bernama Ketua Yang bahkan mulai kesal dengan keberadaan Chang Ho. Ia pun menghajar Chang Ho di hadapan semua orang agar mereka tahu kalau Big Mouse sekalipun tidak bisa menggantikan posisinya sebagai penguasa di sana. Selain para tahanan, kepala sipir juga ternyata penasaran dengan identitas Chang Ho. Ia pun mengundang Chang Ho ke ruangannya dan menanyakan apakah Chang Ho benar-benar Big Mouse atau bukan. Chang Ho pun mengaku kalau ia bukanlah Big Mouse.
Kepala sipir yang mendengar hal itu pun marah besar dan langsung memasukkan Chang Ho ke dalam sel isolasi. Apa yang terjadi kepadanya membuat Chang Ho putus asa dan berpikir kalau ia sudah tidak memiliki harapan lagi. Ia pun meminta bantuan Kim untuk membuatkan surat perceraian agar Mi-ho nantinya tidak terlibat dalam kasus tersebut. Setelah itu, Chang Ho berpikir untuk melakukan bunuh diri agar semua masalahnya benar-benar selesai. Langkah pertama yang ia ambil adalah membuat masalah dengan Ketua Yang, dengan harapan nantinya Ketua Yang akan emosi dan langsung membunuhnya. Namun ekspektasi Chang Ho rupanya jauh dari realita. Ia malah berhasil mengalahkan Ketua Yang hanya dengan satu pukulan. Tak ingin menyerah begitu saja, Chang Ho kembali mencari masalah dengan seorang tahanan psikopat. Ia menantang psikopat itu untuk membunuhnya agar ia bisa memamerkan prestasi itu pada ibunya. Tak disangka psikopat itu malah menangis mendengar perkataan Chang Ho karena ia mengingat ibunya yang sedang sakit keras. Semua yang Chang Ho lakukan malah membuat para tahanan mulai berpikir kalau Chang Ho sepertinya adalah Big Mouse yang sebenarnya. 드려 형님. 어젯밤에 Setelah gagal 2 kali, kini Chang Ho bertekad untuk bunuh diri dengan cara kabur dari sel, dengan harapan polisi akan menangkapnya dan langsung membunuhnya. Lagi dan lagi karena kepala sipir sudah diingatkan oleh Ji-hoon untuk menjaga Chang Ho, jadi ia pun akhirnya tidak dibunuh dan hanya dimasukkan ke dalam sel isolasi. Saat itu Chang Ho mulai kebingungan tentang siapa sebenarnya yang sudah memfitnah dirinya sebagai Big Mouse dan apa sebenarnya tujuan semua ini. Singkat cerita, Mi-ho akhirnya diterima untuk bekerja di Rumah Sakit Universitas Gucheon. Di hari pertamanya, Mi-ho langsung mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, di mana ia diminta untuk mengurus semua pasien yang ada di bangsal kanker seorang diri. Meskipun begitu, Mi-ho tidak keberatan dan tetap menjalani tugasnya dengan sangat baik. Ia bahkan berhasil menyelamatkan nyawa seorang pasien yang tiba-tiba mengalami kejang-kejang. Sayangnya, tindakan penyelamatan itu justru mendapatkan teguran dari direktur rumah sakit dan juga ketua perawat. Sang direktur mengatakan kalau keluarga pasien sudah menandatangani persetujuan untuk tidak memberikan penyelamatan apapun saat pasien mengalami kritis. Hal itu tentu saja membuat Mi-ho curiga kalau ada sesuatu yang salah dari sistem rumah sakit tersebut. Apalagi ia sempat mendengar seseorang yang sedang memaksa keluarga pasien untuk menandatangani surat persetujuan dengan imbalan yang cukup banyak. Jadi apa ya rahasia sebenarnya di balik rumah sakit itu? Mi-ho yang sangat bersemangat menyelesaikan kasus itu tiba-tiba dikejutkan dengan adanya surat perceraian dari Chang Ho. Mi-ho tentu saja kecewa sekaligus sedih, namun ia tidak peduli dan malah merobek surat perceraian tersebut. Kembali ke penjara Gucheon, kepala sipir mulai membagi para tahanan menjadi 3 kelompok. Kelompok A berisi para tahanan yang selalu taat dan juga rutin memberikan uang suap kepada kepala sipir setiap bulannya. Oleh sebab itulah mereka mendapatkan perlakuan yang lebih baik daripada tahanan-tahanan yang lain. Sementara itu, tahanan-tahanan kelompok C dijadikan sebagai budak dengan posisi terendah. Mereka bekerja membersihkan pembuangan tinja dengan upah yang sangat sedikit dan makanan yang tidak layak. Saat sedang beristirahat, seorang tahanan diperintahkan oleh 3 VIP untuk menyerang Chang Ho. Untungnya kepala sipir melihat kejadian itu melalui monitor, jadi ia pun memerintahkan asistennya untuk menyelamatkan Chang Ho. Setelah itu Chang Ho diminta untuk menemui kepala sipir. Saat itu kepala sipir meminta Chang Ho untuk membayar sejumlah uang agar ia bisa masuk ke dalam kelompok A.
Kalau Chang Ho benar-benar Big Mouse, uang tentu saja bukanlah masalah untuknya. Kepala sipir pun mengancam jika Chang Ho ternyata bukanlah Big Mouse, maka ia akan membunuhnya serta membunuh istri dan mertuanya. Chang Ho yang mendengar hal itu akhirnya mengakui bahwa ia adalah Big Mouse. Ia pun memperingatkan kepada kepala sipir untuk tidak macam-macam pada ia dan keluarganya. Chang Ho pun mulai berpikir mungkin ia memang harus berpura-pura sebagai Big Mouse untuk menjaga keselamatan istri dan mertuanya. Setelah kejadian itu, Chang Ho benar-benar menjadi orang yang berbeda. Ia mulai menikmati perannya sebagai Big Mouse sehingga para tahanan akhirnya percaya kalau Chang Ho adalah Big Mouse yang sebenarnya. Dengan beberapa pengikut yang ia miliki, Chang Ho mulai menunjukkan pemberontakan pada pihak kepolisian. Karena takut Chang Ho akan mencelakakan keluarganya, kepala sipir pun terpaksa menuruti semua permintaan Chang Ho. Tak lama kemudian, Kim dan Mi-ho datang mengunjungi Chang Ho. Saat itu, Mi-ho menolak perceraian yang diajukan oleh Chang Ho karena ia merasa mereka bisa melewati cobaan ini. Hari berganti hari, Chang Ho mulai memiliki pengikut yang cukup banyak. Ia pun memerintahkan Jerry untuk mengumpulkan orang-orang yang setia kepadanya dan berjanji akan mengabulkan permintaan mereka. Di dalam ruangan pengakuan hanya ada 3 orang yang benar-benar percaya kepada Chang Ho. Mereka adalah ketua tahanan, psikopat, dan juga Jerry. Di rumah sakit, Mi-ho memberitahu ayahnya tentang adanya sebuah makalah ciptaan Dr. So yang masih menjadi rahasia. Mi-ho mencoba bertanya pada beberapa dokter tentang makalah itu, namun semuanya kompak mengatakan kalau makalah yang Mi-ho bicarakan sebenarnya tidak ada. Beberapa dari mereka bahkan membicarakan sesuatu yang buruk tentang Dr. So. Hal ini tentunya berbeda dengan pengakuan para pasien yang mengatakan kalau Dr. So adalah seseorang yang sangat baik. Dari permasalahan itu, maka dapat ditarik kesimpulan kalau para anggota Forum NR membunuh Dr. So karena ia menulis sebuah makalah yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Pada suatu hari, seorang tahanan yang sebelumnya menyerang Chang Ho tiba-tiba dipindahkan ke sel yang sama. Semua ini tentu saja merupakan rencana 3 VIP agar mereka bisa membunuh Chang Ho. Saat Chang Ho dan tahanan yang lain sedang berkumpul, beberapa tahanan akhirnya datang dan menyerang mereka. Chang Ho kemudian berusaha melawan, namun psikopat tiba-tiba mendekati Chang Ho dan hendak menusuknya. Sayangnya serangan itu berhasil dihalau oleh ketua tahanan sehingga ia pun akhirnya terluka. Kepala sipir yang melihatnya langsung mengirimkan bawahannya untuk menghentikan serangan itu dan membawa ketua tahanan untuk segera diobati. Karena penyerangan itulah Chang Ho pun marah besar pada 3 VIP dan juga kepala sipir sehingga ia pun bertekad akan membalas semua perbuatan mereka. Semua tahanan yang terlibat dalam penyerangan itu akhirnya dimasukkan ke dalam sel isolasi. Para tahanan itu tidak terima karena mereka hanya menjalankan perintah dari para VIP. Sementara itu, para tahanan VIP justru marah pada kepala sipir karena ia sudah menggagalkan rencana mereka. Kepala sipir pun menegaskan kalau ia hanya menjalankan tugas dari Ji-hoon, jadi kalau mereka benar-benar ingin membunuh Chang Ho, silahkan meminta izin pada Ji-hoon terlebih dahulu. Beberapa hari kemudian, salah satu pelaku penyerangan ditemukan meninggal gantung diri di dalam sel isolasi. Kepala sipir yang melihat hal itu pun curiga kalau ini adalah balasan dari Chang Ho. Dan benar saja, beberapa hari setelah kejadian itu, tahanan
tahanan penyerangan yang masih tersisa juga akhirnya tewas bunuh diri dengan meminum racun. Hal itu pun semakin memperkuat dugaan kepala sipir kalau Chang-ho adalah Big Mouse. Di waktu yang sama, Mi-ho pun bertemu dengan wali kota. Di sana, Mi-ho meminta bantuan wali kota untuk membebaskan suaminya karena semua ini berawal dari kasus pembunuhan Dr. So. Selain itu, Mi-ho juga membahas tentang makalah Dr. So yang masih belum terungkap. Ia curiga kalau Direktur Juhi mengetahui sesuatu tentang makalah tersebut. Sebagai suaminya, wali kota menyangkal tuduhan itu dan mengatakan kalau istrinya tidak tahu apapun tentang makalah tersebut. Kembali ke penjara, Ji-hoon menemui Chang-ho dan memintanya untuk mengembalikan 100 miliar won yang sudah ia ambil. Chang-ho pun menjawab ia tidak akan menyerahkan uang itu karena ia tidak tahu apapun tentang uang yang dimaksud oleh Ji-hoon. Untuk membuktikan apakah Chang-ho benar-benar adalah Big Mouse atau bukan, Ji-hoon pun menantangnya untuk taruhan, menyebutkan 5 nama-nama pelanggan VIP dari Big Mouse yang hanya diketahui oleh jaksa dan juga Big Mouse. Jika Chang-ho bisa menyebutkan nama-nama pelanggan itu, maka Ji-hoon akan percaya kalau Chang-ho adalah Big Mouse. Karena merasa panik, Chang-ho pun langsung menelpon wali kota dan memintanya untuk memberikan nama-nama pelanggan Big Mouse. Karena kalau tidak, maka Chang-ho akan dibunuh oleh Ji-hoon. Wali kota pun teringat pada buku daftar pelanggan Big Mouse yang sebelumnya diberikan oleh jaksa Choi. Ia pun memberikan kelima nama itu pada Mi-ho dan meminta Mi-ho untuk menyerahkannya kepada Chang-ho. Di waktu yang sama, Ji-hoon dan rekannya mencoba menemui ketua forum NR. Sayangnya saat itu ketua menolak untuk bertemu dengannya karena Ji-hoon masih belum bisa mengembalikan uang 100 miliar won. Hal itu pun membuat ketua mulai berpihak pada kubu wali kota dan juga Direktur Juhi. Ji-hoon pun merasa kecewa dan berjanji akan menghancurkan wali kota dan juga istrinya. Bagaimana caranya? Tadi sangka daftar pelanggan VIP yang ada di tangan wali kota ternyata adalah daftar yang salah. Ji-hoon sengaja menyuruh jaksa Choi untuk memberikannya pada wali kota agar Chang-ho gagal menyebutkan pelanggan VIP yang benar. Setelah mendengar hal itu, wali kota pun panik dan berusaha menemui Chang-ho untuk memberitahukan kalau daftar pelanggan yang ia punya adalah daftar yang salah. Namun kepala sipir tidak mengizinkan mereka untuk berbicara sehingga Chang-ho pun terpaksa mengikuti taruhan tanpa daftar pelanggan dari wali kota. Beberapa saat kemudian duel itu pun akhirnya dimulai. Dengan total taruhan sebesar 300 juta won, Chang-ho dan Ji-hoon diminta untuk menuliskan masing-masing 5 orang pelanggan VIP dari Big Mouse. Setelah menuliskan nama-namanya, kepala sipir selaku wasit ditugaskan untuk membacakan nama-nama tersebut. Secara mengejutkan, Chang-ho ternyata menuliskan nama-nama yang sama dengan milik Ji-hoon. Wali kota yang melihat hal itu pun sangat terkejut karena Chang-ho berhasil menebak semua nama pelanggan Big Mouse. Bahkan ia berhasil lebih unggul dari Ji-hoon karena ejaan namanya lebih tepat. Dengan berat hati, Ji-hoon pun menerima kekalahan dan Chang-ho berhak mendapatkan 300 juta won dari mereka. Tak lama kemudian, jaksa Choi menelpon kepala sipir dan melaporkan kalau mereka baru saja menangkap salah satu bawahan Big Mouse yang bernama Peter Hong. Chang-ho dan Peter Hong kemudian dipertemukan dan Peter Hong diminta untuk menjawab apakah Chang-ho benar-benar adalah Big Mouse. Belum sempat menjawab, Peter Hong tiba-tiba meninggal dunia setelah ia menyuntikkan insulin ke dalam tubuhnya. Semua itu pun membuat Ji-hoon dan wali kota mulai khawatir karena Big Mouse semakin menunjukkan kekuasaannya.
Di rumah sakit, Miho melihat salah satu keluarga pasien yang terpaku menonton siaran di aula rumah sakit. Miho pun mencoba mendekatinya, namun wanita itu malah pergi begitu saja. Tak lama kemudian Miho mendapatkan telepon dari Ji-hoon yang mengajaknya bertemu. Saat itu Ji-hoon menawarkan ingin membayar makalah Dr. So yang katanya sudah ditemukan oleh Miho. Miho yang mendengar hal itu menolak tawaran tersebut karena makalah itu adalah kunci untuk membebaskan suaminya. Sebelumnya Miho sudah diberitahu oleh Chang-ho untuk berpura-pura sebagai istri Big Mouse. Hal ini dilakukan semata-mata untuk melindungi Miho. Di sisi lain, Kim dan ayah Miho terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kebenaran di balik kematian Dr. So. Saat itu mereka pergi ke sebuah pemancingan yang diduga sering dikunjungi oleh Dr. So. Pemilik pemancingan itu pun mengungkapkan kalau Dr. So sering berkunjung ke sana bersama dengan seorang wanita. Hal itu pun membuat Kim dan ayah Miho yakin kalau Dr. So pasti memberikan file makalahnya pada si wanita tersebut. Kembali ke penjara, setelah memenangkan taruhan, Chang-ho menggunakan uangnya untuk menyuap kepala sipir agar ia bisa mendapatkan hak istimewa seperti tahanan VIP. Ia juga memberikan uang lebih untuk membuatkan pesta bagi para tahanan. Hal itu pun membuat para tahanan mulai bergabung menjadi pengikut Chang-ho. Setelah mengetahui Chang-ho adalah Big Mouse, para tahanan VIP juga mulai ketakutan dan terus mengalami halusinasi. Mereka takut akan berakhir seperti 3 tahanan sebelumnya yang mati dengan misterius. Berpindah ke rumah sakit, Miho melihat ketua perawat mengambil sampel darah pasien tanpa persetujuan medis. Ia pun mengikuti ketua perawat sampai ke pusat inovasi teknologi medis. Direktur Juhi pun memergoki Miho sambil membawa seorang petugas keamanan. Saat ditanya mengapa Miho berada di ruangan itu, ia mengaku melihat kepala perawat membawa sampel pasien memasuki ruangan tersebut. Namun si petugas keamanan malah mengaku kalau ia hanya melihat Miho yang memasuki ruangan itu. Direktur Juhi pun menegur Miho dan menegaskan agar Miho fokus pada tugasnya. Sementara itu di penjara, Ji-hoon mengancam Chang-ho untuk tidak macam-macam karena ia tak segan-segan akan menyakiti Miho. Namun Chang-ho juga terlihat tidak takut sama sekali karena ia juga akan melakukan hal yang sama jika Ji-hoon berani mengancamnya. Layaknya seorang Big Mouse, Chang-ho ternyata telah mengirimkan 34 bunga kematian untuk istri Ji-hoon tepat sesuai umurnya saat ini. Tanpa sepengetahuan Ji-hoon, Chang-ho juga menemui ketua Yang untuk membuat kesepakatan agar ia mau berpihak kepadanya. Setelah itu, Chang-ho dan para pengikutnya kemudian menangkap salah satu tahanan VIP, yaitu Dr. Han. Chang-ho memaksa Dr. Han untuk mengakui perbuatannya dalam persidangan nanti. Karena tak mau dibunuh, Dr. Han pun akhirnya setuju untuk mengikuti permintaan Chang-ho. Part ini pun diakhiri dengan memperlihatkan Miho yang bertemu dengan wali kota. Di sana wali kota mengatakan pada Miho kalau Chang-ho adalah Big Mouse yang sebenarnya. Miho tidak ingin mempercayai hal itu, namun wali kota mengatakan itulah kenyataannya. Buktinya Chang-ho bisa mengetahui daftar langganan VIP dari Big Mouse, padahal daftar yang diberikan oleh wali kota adalah daftar yang salah. Pikiran Miho pun mulai kacau karena ia memikirkan apakah yang dikatakan oleh wali kota itu benar atau tidak. Di perjalanan pulang, Miho mendapatkan telepon dari ayahnya yang mengabarkan kalau Chang-ho telah melunasi semua hutang-hutang mereka.
Setelah pembicaraan dengan wali kota, Miho mulai meragukan semua perkataan dari Chang Ho. Oleh sebab itulah ia berencana akan menanyakan semuanya pada Chang Ho saat kunjungan nanti. Rumah sakit Universitas Gucheon dijadwalkan akan mengirimkan beberapa relawan untuk mengunjungi penjara Gucheon. Hal ini memang rutin dilakukan sekali setiap tahunnya. Dalam kunjungan itu ada beberapa orang yang ikut serta, mulai dari Dr. Juhi, istri sang wali kota, istri dari Ji-hoon, Jang Hye-jin, istri dari Dr. Han, dan para perawat termasuk Miho. Sesampai di rumah sakit, para tahanan mulai bersorak menyambut kedatangan Miho sebagai istri Big Mouse. Eksistensi Chang Ho sebagai seorang Big Mouse ternyata berdampak sangat besar sehingga ia kini memiliki pengikut yang sangat banyak dan mendapatkan perlakuan khusus dari kepala sipir dan juga wakilnya. Bahkan dalam kunjungan kali ini, Chang Ho menyiapkan ruangan khusus untuk menghabiskan waktunya dengan Miho. Saat bertemu, Miho terlihat enggan berdekatan dengan Chang Ho sampai ia mengaku apakah ia benar-benar Big Mouse atau bukan. Nah, karena Chang Ho tahu ruangan itu telah disadap, ia pun mengajak Miho ke lapangan agar mereka bisa berbicara dengan bebas. Di sana Chang Ho mengungkapkan bahwa setelah ia mendapatkan daftar nama dari wali kota, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Ia tiba-tiba mendapatkan pesan yang tertulis di atas kartu tarot, bertuliskan nama-nama pelanggan yang berbeda dari yang diberikan oleh wali kota. Sejak saat itulah Chang Ho terus mendapatkan kartu tarot yang lain di ruangan pengampunan yang disematkan di dalam Alkitab. Semua kartu tarot yang dikirim sesuai dengan kejadian-kejadian yang nantinya akan terjadi. Di mana itu artinya Big Mouse mengawasi semua yang terjadi dan menjadikan Chang Ho sebagai tameng untuk mengungkap kebenaran di balik kejahatan para VIP. Chang Ho pun berusaha meyakinkan Miho kalau ia bukanlah Big Mouse. Chang Ho terpaksa melakukan semua ini untuk melindungi dirinya sendiri sekaligus berusaha mengungkap siapa Big Mouse yang sebenarnya. Untuk saat ini Chang Ho pun meminta Miho untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Di waktu yang sama, Dr. Han terlihat sangat bahagia bertemu dengan istrinya. Namun Jang Hye-jin malah bersikap sebaliknya dan terlihat tidak nyaman berada di sekitar Dr. Han. Hal itu pun membuat Dr. Han marah sampai ia mendorong dan mencekik istrinya sendiri. Dr. Han mengklaim kalau istrinya telah berselingkuh karena beberapa hari yang lalu ia pergi sampai larut malam. Hye-jin berusaha membela diri dan mengatakan kalau ia pergi ke acara peringatan kematian ayahnya. Hal itu pun membuat Dr. Han merasa bersalah dan lantas memeluk istrinya. Dr. Han berkata ia sangat mencintai Hye-jin dan takut kehilangannya. Oleh sebab itulah ia kadang menjadi sangat kasar jika menyadari beberapa sikap Hye-jin yang berbeda terhadapnya. Setelah itu para tahanan mendapatkan makanan dari pihak rumah sakit Gucheon. Tak lama kemudian Chang Ho pun memasuki aula diiringi dengan beberapa pengikutnya. Ia pun menyapa satu persatu perawat dan merosting kehidupan mereka. Ia pun mengingatkan agar mereka tidak macam-macam pada Miho selama ia bekerja. Setelah acara itu selesai, Miho dan Hye-jin bertugas untuk memindahkan beberapa barang-barang. Saat itu, Hye-jin tiba-tiba merintih kesakitan dan Miho melihat memar yang ada di lehernya. Hal itu pun membuat Miho khawatir dan ia pun menawarkan bantuan pada Hye-jin untuk melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan pada wali kota dan Ji-hoon. Pada situasi itu, emosi Ji-hoon sangat tidak stabil karena masih menyusahkan nasib ketiga temannya yang berada di penjara. Ia pun meminta bantuan pada tetua forum NR, namun sang tetua sepertinya tidak bisa membantunya. Hal itu pun membuat Ji-hoon semakin emosi, apalagi setelah melihat kedekatan antara tetua dan wali kota Doha. Pada malam harinya, setiba di rumah sakit, Miho mendapatkan telepon dari salah satu keluarga pasien yang bernama Kyung Suk.
Kyung Suk mengakui ia mengetahui di mana makalah Profesor So saat ini. Makalah itu tersimpan di dalam sebuah kalung salib. Belum sempat memberitahu siapa pemakai kalung itu, Kyung Suk tiba-tiba jatuh dari lantai atas rumah sakit dan tewas di hadapan Miho. Mendengar soal kalung salib, Miho pun langsung teringat pada satu orang yang memakai kalung tersebut. Ia pun pergi menemui Dr. Juhi dan mengatakan tentang kematian salah satu keluarga pasien di rumah sakit. Karena Miho terus menyebutkan tentang kalung salib, Dr. Juhi pun membiarkan Miho memeriksa kalungnya. Tadi sangka dugaan Miho ternyata salah karena kalung Dr. Juhi hanyalah kalung biasa pemberian mendiang ibunya. Kembali ke penjara Gucheon, Chang Ho masuk ke ruang pengampunan dan menyelipkan sebuah pesan untuk Big Mouse. Karena ketiga VIP diisukan akan segera bebas dengan jaminan kesehatan, Chang Ho pun khawatir dan meminta bantuan Big Mouse untuk menggagalkan jaminan tersebut. Beberapa hari kemudian, Chang Ho mendapatkan balasan kartu tarot dari Big Mouse yang berarti Chang Ho harus melakukannya sendiri. Di mana kali ini Big Mouse sepertinya ingin melihat sejauh mana kemampuan Chang Ho untuk menghadapi masalah tanpa bantuannya. Setelah mendapatkan pesan itu, Chang Ho pun mulai melancarkan aksinya. Ia memanfaatkan para pengikutnya untuk menangkap Dr. Han dan memaksanya untuk mengakui kebenaran di persidangan nanti. Di tempat lainnya, Miho dan yang lainnya sibuk mencari tahu siapa pemilik kalung salib yang dimaksud oleh Kyung Suk.